Saya boleh bacain dulu ya? Saya bacakan dulu ya, Bunda Nevi, saya mohon izin. Oke, jadi kalau dilihat dari pendidikannya ya, Bunda Nevi ini orang teknik. Ya, jadi Bunda Nevi ini pendidikannya itu dari Teknik Penyihatan, lulusan dari Institut 10 November Surabaya. Ya. Kemudian tinggalnya di Bekasi ya sekarang. You won't be concentrating on my product. Ya. Mohon di-unmute ya Bapak Ibu kalau di-mute, mohon di-mute ya selama acara berlangsung. Terima kasih. Nah, kemudian Bunda Nevi ini juga memiliki background training yang banyak sekali. Kalau saya bacakan mungkin sampai jam 9 baru selesai. Ya. Jadi ada TOT untuk tenaga sukarelawan autism, kemudian pelatihan kompetensi tenaga pendidikan untuk pendidikan khusus, ada juga training mentoring program, brain gym, terus assessing personal genius, neurosemantic NLP, mastery coach, associate meta coach certified. Oh itu sih, itu standarnya meta coach semua ya Bunda. Kemudian ada juga oral facial motor reflex integration, kemudian ada upper limb reflex integration, archetype reflex integration, kemudian juga ini kayaknya tekniknya susah banget nih, proprioceptive cognitive reflex integration ya. Jadi banyak sekali. Kemudian Bunda Nevi ini juga seorang volunteer di bidang autism ya, autism awareness. Kemudian juga coaching untuk coaching ke perusahaan-perusahaan dan juga volunteer di Lions Club. Specialty Bunda Nevi sebagai meta coach adalah sebagai parents coaching, ya, education for special needs dan reflex movement and integration. Organisasi atau sekarang ini aktifnya di Pusat Kemandirian Anak dan Ni Ayam. Bukan Ni Ayam ya, Ni Ayam. Nanti itu jelasnya apa? Nanti Bunda Nevi yang jelasin seperti apa. Hobinya katanya membaca, menggambar, nonton, sharing, mengajar, dan traveling. Nah, dari contekan saya seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ya. Kita tanyakan langsung kepada Bunda Nevi. Sebenarnya Bunda Nevi ini siapa sih? Silakan Bunda memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Bu Tami, terima kasih Bu Ratna yang sudah lebih dulu menyampaikan tentang sekilas acara hari malam ini ya. Tadi saya sempat ketawa ngedengerin Bu Tami bicara tentang CV-CV saya, apa yang ditulis di CV. Ya. Jadi memang perjalanan saya itu perjalanan yang nano-nano kali ya. Ya, jadi saya sampai ke posisi sekarang selain sebagai trainer, sebagai terapi, sebagai edukator, saya juga menjadi coach. Itu diawali dari perjalanan saya sebagai orang tua yang diberi Allah rezeki 3 anak, di mana 3 anak ini semuanya hebat-hebat dan yang paling hebat yang paling bungsu. Karena yang bungsu ini dinyatakan terdiagnosa sebagai penyandang autism, sekaligus juga mempunyai predikat sebagai GDD, Global Delay Development, perkembangannya mengalami keterlambatan secara menyeluruh, dan kemudian juga tunagrahita. Tunagrahita itu kemampuan berpikirnya di bawah rata-rata. Itu Bu Tami. Jadi kalau yang disebutkan tadi panjang itu, kalau saya suka ngomong, terjadi karena saya sebenarnya tersesat ke jalan yang benar. Oke, untung tersesatnya ke jalan yang benar ya. Masih masuk kategori tersesat atau enggak ya? Oke. Ya, Bapak Ibu semua sudah mengenal Bunda Nevi ya, pembicara kita malam ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke
ke pengenalan berikutnya, saya mau tanya dulu dari Bapak Ibu semua di sini yang hadir, siapa yang baru pertama kali ini join acara ini? Ada yang baru pertama kali join, mungkin bisa di chat. Atau sudah sering ikut acara ini? Iya. Kalau saya lihat sih ada beberapa teman-teman saya yang mungkin baru kali ini masuk ke Iya, sini ini ya. ada Pak Faisal, Iya, Bu ya, Mirna, Mirna, Pak Yokana, Pak Yohanan, Bu Desi, Desi, Septi, Bu Nirwana. Septi, ya. Ya, selamat bergabung ya pengalaman pertama. Oh ya, Bu Merak, Pak Aneh, Hendra. Ya. ya. Oke, semoga apa namanya? Untuk kesempatan berikutnya Bapak Ibu juga bisa tetap join ya, karena kita akan banyak sharing yang sangat bermanfaat buat kita semua. Bu Nabila juga baru join ya. Selamat datang, selamat bergabung. Oke. Ya, sekarang kita oh ya, Bu Deli juga selamat bergabung ya, Bu Deli. Ya, baik. Cukup banyak ya yang baru join hari ini ya. Kayaknya fans-fansnya Bu Nevi ini. Iya, ini saya ini Bapak Ibu yang baru pertama join ini dapat info dari mana aja? Aduh, kita jadi kepo sedikit. Ya, oh dari grup ya. Oh iya, oke, baik. Oke, dari Bunda Nevi ya. Oke, dari WA grup. Oke, baru ya. Oh ya, penasaran sama topiknya. Oh ya, memang ini Bunda Nevri memang specialty nih topik-topik yang seperti ini. Oke. Ya, dari WA grup ya. Oke. Ya. Padahal belum nikah. Oh ya, nanti semoga lancar, semoga cepat nikah ya, Mbak. Oh ya, Bu Septi infonya dari suami. Oke, suaminya berarti join di grup gitu. Oke. Ya, baiklah. Oh, Bu Merak infonya dari Mbak Lisa. Oh ya, memang Mbak Lisa juga ini biasanya mengundang teman-temannya ya, Mbak Lisa ya, geng-gengnya Mbak Lisa. Oke, baiklah. Nah, kita lanjut lagi. Nah, Bunda Nevi kan selama ini nih tadi udah karena background punya anak yang istimewa itu ya, Bunda. Nah, selama ini jadi Bunda apa yang sudah Bunda kerjakan gitu dari pengalaman-pengalaman Bunda punya anak yang spesial? Silakan, Bun. Iya, mungkin ini standar ya, standar sebagai orang tua. Semua orang tua itu ingin yang terbaik untuk anaknya, dan itu yang saya lakukan juga, Mbak Tami. Gitu. Jadi ketika saya ada bocor ya. Ya, Bapak Ibu mohon di mute ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa dalam perjalanan saya ingin memberikan yang terbaik kepada anak. Nah, itu yang menyebabkan saya belajar berbagai macam ilmu dulu sebelum ketemu dengan coaching. Jadi yang menurut saya menjadi pemikiran utama saya adalah bagaimana saya mampu memfasilitasi atau membersamai teman-teman yang juga orang tua yang mempunyai anak-anak spesial itu untuk lebih baik, baik dalam pengasuhan ataupun dalam dirinya sendiri sebagai orang tua. Itu yang awalnya kepikiran begitu, Mbak Tami. Ya. Nah, makanya kalau dilihat dari CV-nya, perjalanan saya itu dimulai saya menjadi relawan. Atau di belakang itu sebetulnya sebelum itu saya sharing. Jadi saya sharing tentang apa yang saya lakukan bersama anak saya. Itu karena beberapa orang melihat bahwa apa yang saya lakukan bersama anak saya itu cukup berdampak dan ingin ditiru oleh mereka. Seperti itu, Mbak Tami. Nah, dari situ kemudian saya lanjut dengan menjadi relawan karena saya berharap
ketika saya menjadi relawan, maka ruang lingkup saya untuk memfasilitasi orang lain itu lebih luas lagi, gitu. Nah, tapi ternyata yang saya temukan bahwa menyampaikan itu nggak mudah, Mbak Tami. Nggak Ya, mudah. iya. Ya, Jadi ada yang ngomong dengar, itu ada yang enggak gampang. gitu. Iya, benar. Ngomong itu gampang gitu. Tapi apa yang saya sampaikan itu nyantol gitu ya, bisa menjadikan orang-orang itu ada perubahan dalam hidupnya, itu tidak semudah dari ucapan gitu. Nah, jadi itu yang akhirnya saya penasaran, kemudian saya belajar tentang bagaimana public speaking ya. Dari public speaking saya belajar lagi, saya perdalam lagi, kok masih belum puas gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya ikut kelasnya, awal itu kalau nggak salah ada kelas free trial APG yang diadakan di apa ya tempatnya, Metamind apa, Menara Sleepy itu. Iya, di sana di apartemen Sleepy itu, gitu. Nah, itu saya, oh gitu ya ternyata gitu. Begitu cara berbicara seharusnya yang perlu saya kuasai kalau saya ingin memfasilitasi orang lain untuk menjadi lebih baik lagi, gitu. Nah, mulai dari kelas APG, trial tadi, kemudian ikut kelas APG, kemudian masuk ke NS ya, gitu. Sampai akhirnya masih belum merasa puas, sampai akhirnya ikut SIMC yang di Bali itu tahun 2017 gitu. Nah, itu saya baru pelan-pelan mengerti bahwa ternyata untuk berbicara terhadap orang lain itu ada ilmunya, bukan hanya sekedar ngomong. Gitu. Ya. Ternyata nggak cukup hanya public speaking ya Bunda ya. Itu kalau menurut pendapat saya ya. Jadi gini, kalau memang public speaking adalah bagaimana kita berbicara di depan umumnya, tapi konten dan melihat dampak yang dihasilkan itu tidak bisa dengan hanya public speaking ya. Itu kalau menurut saya seperti itu. Ya, oke. Jadi ada yang dibutuhkan lebih daripada hanya public speaking seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, selain belajar itu, sambil belajar, terus apa yang sudah aktivitas apa lagi yang Bunda lakukan selama itu selain belajar itu tadi? Nah, kembali lagi bahasa saya orang tua yang punya keinginan untuk memfasilitasi anak saya juga gitu kan, menjadi lebih baik lagi. Sehingga kemudian saya selain memikirkan bagaimana saya berarti untuk orang lain, saya juga memikirkan bagaimana saya meningkatkan diri saya sebagai seorang ibu. Nah, jujur ya Mbak Tami, bahwa keputusan saya kemudian untuk mengambil langkah-langkah lebih detail, lebih serius, lebih dalam ketika mendampingi anak itu saya dapatkan ketika saya berhadapan dengan sesi-sesi coaching. Kan kalau bersama teman-teman dari Meta Coach ini, Bapak dan Ibu, mungkin saya sedikit informasi ya. Kita sering melakukan pro bono ya, baik pro bono keluar ataupun pro bono dengan teman-teman sendiri ataupun latihan ya. Bagaimana meningkatkan skill-skill kita sebagai coaching itu untuk lebih powerful gitu. Nah, mungkin ketika latihan mungkin ini ditambahin Bunda, kalau pro bono itu artinya apa ya buat Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang mungkin nggak biasa mendengar istilah pro bono. Jadi kami tuh Meta Coach ini ya, para Meta Coach itu suka ikut ya, ada kegiatan pro bono, artinya kita memberikan fasilitas jasa coaching tapi tidak berbayar, seperti itu ya. Jadi ya inilah, itu istilahnya pro bono, tidak berbayar, yang kita pasang tarif itu tidak gitu. Nah, jadi ini karena sering ikut kegiatan pro bono ya Bunda ya. Dan jadi mengalami ada pencerahan di situ. Iya. Jadi saya ikut merasakan bagaimana sesi coaching itu saya nikmati
gitu. Sebagai seorang coach, bukan hanya sebagai seorang coach saja, tapi juga sebagai coach karena kan bergantian. Nah, mungkin saya juga perlu sampaikan ke Bapak dan Ibu, coach itu adalah orang yang melakukan coaching. Sedangkan coach adalah orang yang difasilitasi oleh coach tersebut dalam sesi coaching. Nah, mungkin juga karena semua ada beberapa teman saya yang baru, Mbak Tami, mungkin saya izin juga menyampaikan bahwa sesi coaching itu apa namanya, secara singkat ya, diartikan sebagai begini. Jadi coaching itu adalah suatu percakapan, ya, dialog, ya, karena dialog berarti kan dua orang nih ya, saling berbicara. Kalau monolog itu cuma satu orang yang berbicara seperti di depan kelas, guru yang mengajar. Kalau dialog ini dua orang saling berbicara. Jadi dalam coaching itu percakapan di mana dua orang saling berbicara, di mana yang satu menjadi coach, yang satu menjadi coachee, ya. Dalam pembicaraan tersebut antara coach dan coachee ini itu ada interaksi yang dinamik. Dinamik karena dalam pembicaraan itu akan ada perubahan-perubahan pemikiran yang diterima oleh si coachee gitu, di mana perubahan itu bertujuan untuk pencapaian goal dari si coachee itu dan untuk meningkatkan performanya. Dan pada akhirnya si coachee ini akan bergerak maju untuk bisa mencapai kesuksesan yang lebih baik. Gitu Mbak Tami. Agak panjang ya. Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa diterima atau masih apa ya Bu gitu? Mangga. Oh ya, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, jadi karena ini kita mekanisme sharing malam ini itu boleh kita mengalir, jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat ya, di kolom chat. Jadi nanti kita bisa sambil jalan sambil tanya jawab begitu, Bapak Ibu. Alhamdulillah ini ada yang udah ngomong, iya paham Bunda, sudah bisa. Alhamdulillah. Oke. Pinter-pinter berarti Mbak Tami. Saya soalnya waktu awal-awal lama banget itu mencerna. Definisi dari coaching itu lama saya mencerna. Ya oke. Tapi sekarang sudah ini ya. Tolong sudah. diulang, baik saya ulang. Baik, saya ulang pelan-pelan aja ya. Silakan Bunda. Jadi yang namanya coaching itu adalah sebuah percakapan di mana percakapan itu terjadi antara dua orang, ya. Yang satu namanya coach, yang satu namanya coachee. Coach adalah yang memfasilitasi, coachee adalah yang difasilitasi. Nah, dalam percakapan tersebut terjadi interaksi yang menunjukkan adanya perubahan dinamis dalam pemikiran si coachee tadi. Nah, ketika ada perubahan dinamis tadi, maka si coachee ini punya potensi untuk mencapai goalnya dia, keinginannya dia, ya, dan juga meningkatkan performanya, ya, yang pada akhirnya akan membuat si coachee ini bergerak maju untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar atau lebih baik. Gimana Bu Dele? Apakah sudah jelas Ibu Bu Dele? Mudah-mudahan sudah. Gak apa-apa Bapak Ibu, saya juga lama dulu ngertinya. Ya, nah gitu Mbak Tami. Perjalanan saya sampai ke menjadi seorang coach seperti itu. Oke, ya. Sudah paham Bunda kata Mbak Sila nih ya. Oke. Terus Bunda, setelah belajar nih ya tadi udah ikut ACMC, apa sih bedanya? Apa bedanya yang Bunda rasakan ketika melakukan pendampingan dan ketika melakukan sharing?
gitu. Iya. Nah, kembali lagi ke definisi tadi bahwa ini merupakan percakapan dialog. Di ilmu-ilmu sebelumnya, saya mempelajari sebagai seorang trainer, sebagai seorang mentor, sebagai konsultan dan lain sebagainya, yang eh, ketika saya bertemu dengan klien itu mentok Mbak Tami, Hmm. gitu. Mm-mm. Terutama gini, orang tua seringkali merasa atau meyakini dirinya itu sudah melakukan yang terbaik buat anak. Dan itu lumrah ya, semua orang pasti melakukan hal seperti itu. Gitu. Sehingga ketika ada hal yang mungkin bertentangan dengan keyakinan mereka, ini bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Nah, terutama kalau ketidaknyamanan itu terjadi karena pertentangan. Jadi misalnya, Pertentangan apa nih, Bun? ya contohnya misalnya gini, ada orang tua yang meyakini bahwa anak itu harus dikasih susu. Mm-mm. Nah, karena susu itu kalau zaman kita dulu belajar itu 4 sehat 5 sempurna ya. Tanpa Iya. yang 5 nggak sempurna gitu. Iya. Nah, tapi ternyata dari penelitian gitu, ada yang melihat bahwa susu itu pada beberapa orang itu alergi. Mm-mm. Sehingga Iya. ketika diberikan susu itu tidak membuat menjadi sempurna, tapi tidak sempurna. Mm-mm. Nah, Iya. orang-orang yang meyakini bahwa dirinya eh, memilih susu untuk kebaikan anak, ketika diberi informasi bahwa susu itu tidak baik untuk anak, itu kalau kita belum jelaskan dengan baik dan atau walaupun sudah dijelaskan kurang bisa diterima dengan baik, maka ini akan membuat ada pertentangan. Kok nggak cocok ya dengan apa yang saya pahami selama ini. Nah, Mm-mm. coaching mengajak para orang tua untuk menemukan sendiri jawabannya. Iya. Gitu. Oke. Jadi tidak ada telling, tidak ada kalimat-kalimat yang memaksa atas dasar pengalaman si pemberi informasi, tapi mengajak si coach itu sendiri untuk menemukan jawabannya ini sebenarnya alergi atau tidak. Mhm. Iya. Nah, sehingga Oke. pertentangan itu bisa diredam. Mungkin perlu waktu ya, tapi itu jauh lebih bagus karena pada akhirnya akan membuka dynamic exchange tadi. Akan ada perubahan pemikiran yang Mm-mm. pada akhirnya akan membuat coach itu akan bergerak maju. Oke. Iya. Berarti dengan menerapkan coaching bisa lebih bergerak maju ya, karena ternyata para coachingnya menemukan jawabannya sendiri. Seperti itu, Bunda. Iya, betul. Oke. Terus ada pengalaman apa lagi, Bunda, ketika sharing dengan komunitas yang tadi, yang Bunda dampingi? Iya, yang paling penting sebetulnya begini, ada bedanya Mbak Tami antara mendidik anak gini, profesi sebagai orang tua dan profesi lain itu bedanya banyak, banyak dalam artian gini ya. Kalau kita bertanggung jawab terhadap sebuah perusahaan, ya, kemudian perusahaan itu mengalami masalah gitu, misalnya kebangkrutan gitu ya, maka dengan melakukan perbaikan dalam sistem dan lain sebagainya, kebangkrutan itu bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Mhm. Ya. Dan akan berhenti di situ. Begitu udah selesai bangkrutnya, udah, maka perusahaan itu akan berjalan normal lagi. Nah, Mhm. ini beda dengan yang namanya parenting. Mhm. Parenting itu kalau kita lihat definisinya, itu merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya itu ada asah, asih, asuh gitu. Mungkin beberapa orang menerjemahkan parenting itu dengan pengasuhan. Kalau saya agak kesulitan untuk menerjemahkan karena ternyata parenting itu ada 3 unsurnya Mbak Tami. Ada asah, asih, dan asuh, bukan hanya pengasuhan.
Nah, jadi kembali lagi, parenting itu merupakan suatu kegiatan di mana di situ ada asah, asih, dan asuh yang dilakukan pada seorang anak atau lebih, di mana tujuannya adalah untuk mendorong dan mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual seorang anak ini sejak bayi hingga dewasa. Dan parenting itu tidak ada batasannya karena keturunan. Jadi karena ini bukan anak saya, maka saya tidak melakukan parenting pada anak tersebut. Tidak. Jadi guru di sekolah itu pun melakukan parenting karena guru di sekolah kan juga melakukan asah, asih, dan asuh gitu. Nah, Oke, bisa diulang tadi Bun, asah asih itu tadi mencakup apa aja? oke. Asah itu artinya meningkatkan potensi anak gitu. Kalau asih itu mengasihi. Ya, jadi ada unsur kasih sayang di sana. Sedangkan asuh itu akan mendampingi anak sedemikian rupa ya. Memfasilitasi, mendampingi, membersamai anak dalam keseharian, menjaga dia untuk aman dan begitu. Gitu. Jadi ada 3 unsur itu. Jadi meningkatkan potensi anak, mengasihi anak, dan juga mendampingi anak. Oke. Nah, jadi fungsi parenting ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari orang tua ya. iya. Berarti ada pihak lain yang turut berkontribusi terhadap parenting atau asah-asih asuh si anak. Itu kira-kira siapa aja, Bun? Iya. Jadi kalau ada pepatah ya mengatakan bahwa untuk mengasuh seorang anak itu butuh 1 kampung. Iya, gitu. Nah, jadi kembali lagi tadi bedanya antara melakukan profesi sebagai parent dan profesi sebagai pebisnis tadi. Kalau pebisnis tadi ketika ada masalah dengan bisnisnya, kemudian dia lakukan perbaikan dan itu sudah normal, oke, gitu. Nah, sebagai dalam pengasuhan, karena ini adalah perjalanan panjang untuk mengasuh anak, setiap yang ditanamkan ke anak itu akan masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Gitu. Di mana setiap ingatan jangka panjang itu akan menjadi sebab tindakan-tindakan anak itu ketika dia menjadi dewasa. Nah, jadi kalau misalnya ada salah parenting pada anak, maka mengubahnya itu agak challenging. Karena sudah, apalagi kalau sudah terredam dalam ya, dalam ingatan anak. Itu perlu merubah mindsetnya dia, pemahamannya dia, kenangannya dia, dan segala macam gitu. Dan katakanlah itu sudah kelihatannya oke saja gitu ya, tapi dalam kesadaran yang paling dalam itu biasanya masih tertinggal dan akan muncul terutama ketika anak atau yang sudah dewasa ini, seseorang ini menghadapi suatu kondisi yang tidak mudah gitu. Jadi lebih challenging dibandingkan profesi yang lain. Oke. Dari pengalaman Bunda sendiri, kalau dalam menghadapi itu ya, kan kita tahu ada challenge-nya seperti itu. Itu proses pengasuhan anak ini adalah proses yang panjang. Jadi apa yang perlu diketahui oleh para pengasuh ya, selain orang tua atau pihak yang terkait? Itu Bunda. Iya. Jadi proses parenting itu sebetulnya selain proses panjang, itu merupakan proses yang dinamis, Pak Tami. Nah, jadi seseorang mengawali menjadi ibu atau ayah itu ketika dia belum menjadi ibu atau ayah, bahkan mungkin belum hamil ya. Kalau anak-anak kecil kan kita lihat mereka suka main anak-anakan gitu ya. Mereka berimajinasi gitu, mereka membayangkan anaknya seperti apa. Nah, ini sebenarnya mereka sudah mulai membangun pengalaman untuk menjadi ayah dan ibu. Jadi kalau saya boleh sharing lagi Mbak Tami,
bahwa dalam tahapan parenting itu sebenarnya ada 6 gitu. Oke. Nah, setiap orang yang melakukan parenting ya, mereka akan melewati 6 tahapan ini. Tahapan pertama tadi adalah berimajinasi. Ya, mungkin kalau, tadi anak-anakan itu kan masih jauh ya. Yang jelas misalnya ketika dia sudah menikah, sudah mulai hamil lah gitu ya. Dia sudah mulai berimajinasi bahwa anaknya akan seperti ini, akan diberi nama ini dan lain sebagainya, mungkin sudah mulai beri perabotan buat bayinya dan segala macam, mulai berimajinasi. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua adalah, tahapan, eee, mengasuh ya, gitu. Karena usia 0 sampai 2 tahun. Jadi anak masih perlu, dirawat, diperhatikan gitu. Kita belum bisa untuk mengasah dia, lebih banyak untuk, merawat dia, mengasihi dia, seperti itu. Nah, ini di usia anak 0 sampai dengan 2 tahun. Tahapan ketiga adalah tahapan authoritative stage. Ya, ini usia 2 sampai dengan 5 tahun, di mana anak mulai eksplorasi. Ya, di sini orang tua bersikap untuk menjadi, pengarah pada anak. Kemudian lewat masa itu, anak mulai, masuk pra-remaja. Nah, setelah itu dia akan mulai masuk ke independen. Jadi sudah mulai, mandiri tapi belum, gitu. Nah, berikutnya adalah masa anak itu akan mentas dari rumah, keluar dari rumah. Nah, kembali lagi, sebagai orang tua, ketika melewati 6 tahapan ini semua baru. Sehingga antara satu tahapan dan tahapan berikutnya, orang tua ini perlu belajar. Nah, pembelajaran ini, Mbak Tami, yang pada akhirnya akan membuat, parenting-nya itu akan berhasil. Ya, kita aja dari TK, SD, SMP, SMA, itu kan kita belajar ya, gitu. Kita nggak akan bisa sampai ke SMA kalau kita tidak melewati TK, SD, SMP. Kita tidak bisa sukses mendampingi anak-anak yang masuk masa remaja kalau pada saat masa kanak-kanak kita tidak melakukan asuh yang optimal pada mereka. Nah, jadi, Iya. kalau tadi Mbak Tami tanya, pengalaman apa lagi yang, saya temui. Nah, anak-anak yang ada lobang-lobangnya dalam perkembangannya akibat orang tua yang tidak memaksimalkan dirinya dalam parenting-nya, maka di ujung akhir ketika anak itu meninggalkan rumah, dewasa meninggalkan rumah, ini baru kelihatan biasanya. Ya, kelihatannya gimana, Bun? Eee, Banyak anak-anak yang tidak mandiri. Oke. Ya, kemarin saya lihat ada film di Netflix bagus tuh ya tentang, apa, seorang pengacara yang autis. Itu, salah satu kriteria seseorang sudah dewasa adalah dia mampu menyiapkan makanan sendiri. Nah, kadang kala anak-anak kita udah dewasa nih, mereka udah bekerja gitu, tapi untuk bekal makan ke kantor gitu kan, ibunya yang masih bikinin. Nah, ini menunjukkan bahwa dia belum mandiri, dia belum dewasa, dia belum siap sebetulnya untuk lepas dari rumah, gitu. Nah, kelihatannya di situ. Itu mungkin contoh kecil ya, masih banyak lagi lah yang lainnya. Oke. Kalau tadi ada tahapannya itu, Bun, ada 6 tahapan. Apakah usianya itu menjadi standar atau bisa berbeda kasus per kasus? Yang tadi kan tahap mengasuh 0 sampai 2 tahun. Eksplorasi itu tadi 2 tahun sampai berapa tahun tadi itu, Bun? Nah, Eksplorasi 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun. Apakah itu standar atau beda kasus per kasus? Iya, jadi standar itu memang perlu ada ya Mbak Tami ya, supaya bisa jadi acuan. Tapi pada
kenyataannya ketika kita berhadapan dengan anak-anak di sekeliling kita itu sangat variatif sekali. Gitu. Bahkan dua anak kembar pun gitu ya, mereka bisa sangat bervariasi untuk pencapaiannya. Jadi kalau untuk standar mecek perkembangan anak itu ada 4 kriteria Mbak Tami. Yang pertama motorik kasar, kemudian yang kedua motorik halus, kemudian yang ketiga adalah berbahasa dan berbicara, kemudian yang keempat adalah bersosial, gitu. Nah, kembali lagi di sini karena variasinya yang luar biasa dan sekali lagi kita tidak melihat anak-anak dengan kalau Bapak Ibu suka nonton drakor ada Sky Castle ya. Itu menunjukkan di drama tersebut bagaimana orang-orang yang tinggal dalam satu perumahan yang sama, mereka sangat sangat berbeda dalam pengasuhan gitu. Nah itu dalam satu perumahan. Kenyataan dalam satu rumah pun ya, anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang sama, ayah ibu yang sama, diasuh dengan cara yang sama di tempat yang sama, itu pun bisa berbeda. Nah jadi kalau orang tua tidak menguasai bagaimana melakukan parenting yang tepat untuk anak-anaknya, kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang membuat tahapan pengasuhan yang 6 itu tidak tercapai. Nah, ya Mbak Tami. Oke, Bun. Sekarang berarti itu sangat relatif juga dan sebenarnya sebenarnya ada tools standar untuk mengeceknya ya, apakah parentingnya sudah dilakukan efektif atau belum. Nah, seandainya ternyata kenyataannya nih Bun, tidak efektif, apa yang bisa terjadi? Yang jelas akan ada dampaknya pada anak. Ini ada Pak Faisal nih sekaligus saya ngomong ya, Mbak Tami. Oke, silakan. Ya, Pak Faisal bilang contohnya menarik pandangan Bunda jika justru orang tuanya, khususnya ibu, yang justru merasa senang dalam menyiapkan makanan atau perlengkapan sekolah atau kerja. Jadi alih-alih mengajarkan anaknya mandiri, tapi ibu merasa dibutuhkan karena melakukan hal-hal tersebut. Nah ini tadi 6 tahapan. Setiap tahapan orang tua perlu bersikap tepat sesuai dengan kondisi anak gitu. Kalau anak sudah usia dewasa, orang tua masih menyiapkan makanan, kalau sesekali mungkin oke ya, karena itu menunjukkan kasih sayang orang tua pada anak. Tapi kalau ini sudah menjadi kewajiban, nah ini akan menyebabkan anak ada ketergantungan. Ketergantungan itu menunjukkan anak tidak mandiri. Nah, kalau dia tidak mandiri maka mungkin saya sedikit mundur Mbak Tami. Jadi gini, kadang-kala orang sedikit menganggap, "Alah nggak apa-apa, ini cuma sedikit saja," seperti itu. Tapi sebetulnya itu yang terlibat di situ banyak. Karena gini, menyiapkan makanan itu bukan hanya sekedar memasak, kemudian memasukkan ke dalam tempat bekal, kemudian membawa pulang. Tapi di situ ada pembelajaran yang banyak. Seperti misalnya gini, bagaimana dia merencanakan besok itu akan bawa bekal apa, di mana dia akan mendapatkan bahan-bahan untuk membuat bekalnya itu. Apakah uang yang dia miliki cukup untuk membuat bekal tersebut dan lain sebagainya. Jadi ada klasifikasi, ada klarifikasi, ada manajemen, ada timeline, ada banyak hal sebetulnya di situ. Nah, jadi bukan hanya sekedar menyiapkan makanan, tapi pembelajaran keseluruhan itu yang menjadi satu dan akhirnya menjadikan anak itu punya pemikiran yang dewasa karena sudah menggabungkan berbagai macam keterampilan. Gitu. Jadi it's okay kalau memang orang tuanya ingin membantu tapi tidak menjadi pekerjaan yang selalu dilakukan oleh orang tuanya. Gitu. Oke, jadi mungkin tetap pendidikan untuk kemandirian anak itu sudah terpenuhi ya, Bun? Iya. Tetap itu terpenuhi kalau setelah itu orang tuanya tetap mau menunjukkan kasih sayangnya dengan menyediakan itu mungkin nggak masalah ya?
tapi si anak ini sudah terbentuk kemandiriannya, begitu ya. Ya, nah tapi Oke. juga perlu disadari bahwa experience itu ahli ekspor itu terjadi kalau kita melakukan secara berulang-ulang pekerjaan yang sama. Iya, Ya. iya, Nah, iya. jadi kalau si anak itu semakin tinggi kemampuannya untuk kemandirian dalam artian tadi planning gitu ya segala macam, itu perlu waktu untuk melakukan terus-menerus. Gitu. Oke. Nah, ini ada komen saya bacakan sambil kayaknya ini kita udah bisa masuk ke sesi tanya jawab atau masih ada yang mau kita sambil lihat komennya dulu ya, Bun. Ini ada dari Pak Arif Pramono Sunu. Nah, selama ikut beberapa sesi Make Cafe, sesi ini paling susah. Padahal saya sudah punya 2 anak remaja. Iya sih Pak Arif, memang ya ini kalau tentang anak-anak. Kemudian dari Mbak Nita, betul sekali setiap anak beda pola asuhnya. Dari Pak Faisal, tadi yang udah dijawab ya. Kemudian dari Mbak Nita ini ada lagi, ketika seorang ibu menjadi toksik dalam keluarga, itu gimana pandangannya? Saya mungkin ke Pak Ari dulu. Iya, Pak Ari ini mengatakan sesi ini paling susah ya. Gitu. Ya, kalau di neurosemantik kita terbiasa dengan apa yang kita putuskan itu merupakan hasil pemikiran kita, Pak Arif. Jadi ketika Bapak mengatakan ini susah, nah ini yang kita perlu juga gali gitu. Di mana susahnya gitu. Karena sebetulnya parenting itu happy loh. Sesuatu yang menyenangkan. Setiap hari bersama anak kita tuh main, menemukan sesuatu yang baru, menemukan pengalaman yang baru, seru gitu. Nah, ini hal yang menurut saya kalau kita sudah sampai ke titik itu maka parentingnya itu akan asik gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, itu adalah pendapat dari Pak Ari. Saya mungkin sedikit menyampaikan bahwa selama kita ingin melakukan parenting yang baik, maka kita perlu untuk menerima bahwa parenting itu sesuatu yang menyenangkan. Dari Pak Arif ya tadi ya, Pak Arif Arif. Pramono. Oke. Nah, Nah, pertanyaannya kalau Bun, tentang toxic ini. sebentar Bun, Oh saya iya mau iya nanya iya dulu, iya, boleh boleh. bagaimana caranya membuat parenting itu menjadi sesuatu yang menyenangkan? Karena kan paradigmanya itu tadi kan sulit gitu parenting. Apa Ya, yang bisa dilakukan? ya. Jadi pertama yang dilakukan kita perlu tahu dulu, kita perlu untuk mengerti kenapa kata sulit itu yang ditempelkan di situ. Berarti kita mengcoaching diri sendiri. Pakai teknik coaching, Bun. Ya, ya. Jadi mungkin untuk Pak Arif nanti mungkin kita bisa pro bono nih sama Pak Arif supaya Pak Arif bisa menemukan parenting yang asik gitu ya. Nah, jadi ketika menempelkan kata susah, nah ini yang kita perlu cari tahu dan selesaikan. Supaya tadi meningkatkan performa sebagai orang tua, mencapai goal-nya, sukses menjadi orang tua yang happy dengan anak. Gitu. Mungkin kalau dari Bunda sendiri bisa sharing, Bun. Waktu pasti ini kan kalau tadi cerita itu pasti Bunda juga nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk bilang ini menyenangkan, Bun. Ya, Nah, ya. itu gimana, Bun, prosesnya kira-kira? Ya, saya ingat waktu itu dalam salah satu sesi coaching, saya sempat kecetus apa saya lupa ya, apa goal-nya apa. Cuman saya bilang bahwa saya merasa hidup saya tidak nyaman. Kebetulan anak saya autis, Mbak Tami, gitu. Dan anak autis itu terkenal dengan rigidnya dia. Pokoknya kalau waktunya segini ya segini gitu. Nah, yang paling menyebalkan gitu kan kalau hari Minggu gitu kan kita hari Minggu tuh waktu yang enak buat istirahat ya, sengaja bangun siang dan lain sebagainya gitu kan.
Nah, buat dia itu nggak ada gitu. Kalau jam 7 bangun ya jam 7, sarapan jam 7 habis itu jam 8 sarapan ya sarapan, nggak ada kata enggak. Nah, itu kan betul-betul menyebalkan gitu. Nah, dengan menggunakan waktu itu yang coaching saya siapa ya? Saya lupa deh. Kalau nggak salah Mbak Fibra deh gitu. Nah, saya akhirnya menemukan bahwa apa yang saya alami itu, yang dari kacamata saya saat itu menyebalkan, itu sebenarnya adalah suatu karunia yang perlu saya syukuri gitu. Karena ada orang yang ngerem saya. Coba kalau saya keenakan gitu ya, menikmati hari gitu ya, hari Minggu terus pengen tidur gitu sampai siang gitu ya, berbaring gitu kan. Nah, betapa banyak waktu yang terbuang dari pagi sampai siang itu, padahal itu saya bisa manfaatkan untuk karya-karya saya. Di mana karya-karya itu mungkin saat itu tidak berarti ya, karena hanya tulisan misalnya, saya menggunakan waktu saya untuk menulis hanya 1 jam atau 2 jam. Tapi ini bisa menjadi harta karun yang berharga yang ketika itu dibaca oleh orang lain akan membantu orang lain, akan memfasilitasi orang lain untuk menemukan, pencerahannya gitu. Iya, iya. Nah, jadi merubah, apa ya, kemalangan menjadi keberkahan kali ya. Oke, itu Bunda temukan waktu di dalam proses coaching ya, Bun? Mhm. Oke, jadi ada value yang bergeser ya, Bun? Iya, di Kalau boleh saya dynamic simpulkan. exchange. Oke, oh ya ini maksudnya adalah dynamic exchange-nya ya. Oke, oke. Oke, berarti kalau sharingnya seperti ini, kalau parents yang lain mungkin nanti menemukannya hal yang berbeda ya, Bun? Iya, dan mungkin juga, yang kita temukan saat itu masih dalam sesi yang sama, tiba-tiba kita menemukan hal lain yang jauh lebih powerful. Karena ternyata yang kita temukan tadi itu hanya, kalau orang kedokteran bilang hanya simptom, hanya gejala-gejala saja. Iya, iya. Oke, jadi itulah gunanya teknik coaching bagi para orang tuanya. Iya, iya, dan jangan lupa bahwa ketika tadi dilakukan itu sebenarnya terjadi perubahan satu generasi ya, ke bawah ya. Ya, Iya. jadi terus akan meningkat, sedangkan kalau di kantor itu, ya itu selesai. Nah, eee, contohnya Mbak Tami, ketika terjadi pandemi, perubahan dalam bisnis, itu begitu banyak perusahaan yang rela untuk mengeluarkan, apa namanya, simpanan dananya untuk para karyawannya, agar perusahaannya itu mampu beradaptasi dari, kondisi sebelum pandemi menjadi pandemi. Dan sekarang ketika sudah selesai, pandemi ya, di ujung ya kita sudah mulai beradaptasi gitu ya, itu banyak juga perusahaan yang rela untuk mengeluarkan, dana jutaan, puluhan juta, agar karyawannya mampu beradaptasi, gitu. Nah, sayangnya gitu, orang tua tidak mengerti bahwa ini tuh penting juga, gitu. Karena yang menghadapi pandemi bukan hanya perusahaan, orang tua juga mengalami pandemi. Kita mungkin Mbak Tami pernah baca bagaimana orang tua yang terkaget-kaget ketika, dia melakukan WFH di rumah ya, sambil bekerja, anaknya sambil sekolah, dia perlu ngajarin anaknya dan lain sebagainya, itu luar biasa tekanannya, gitu. Oke. Ya, ternyata lebih enak di kantor ya. Nggak ngurusin anak belajar ya, anak mah urusan guru. Oke, oke. Eh, kita sambil kita lihat ini ya, kita lihat chattingannya ya ini ya. Yang tadi ya Mbak Tami, yang tentang ibu menjadi toksik dalam keluarga itu. Ya, gimana kalau menghadapi ibunya yang menjadi toksik dalam keluarga? Berarti Nah, ini dari sudut pandang, kita asumsikan ini sudut pandangnya dari sudut pandang anak atau nggak mungkin dari sudut pandang ibunya ya? ya, iya. Saya ingat baca ini, saya jadi ingat ketika saya pertama kali mengatakan bahwa saya akan menjadi coach for parents, Bu Mariani, mungkin, Bapak Ibu
perlu tahu bahwa Bu Mariani itu guru besarnya kita di Indonesia untuk NS itu, untuk neurosemantik. Tanya ke saya Mbak Tami, Ya, Ibu mau coaching orang tuanya atau anaknya? Ini tentang coaching orang tua atau orang tua yang menjadi coach? ya, Itu pertanyaan yang saya ingat selalu. Ya, jadi itu sebenarnya pilihan Mbak Tami, bahwa seorang coach akan meng-coach orang tuanya atau akan meng-coach anaknya, itu adalah pilihan. Bahwa kemudian seorang coach atau seorang ibu belajar menjadi seorang coach dan melakukan pada anaknya, itu juga adalah pilihan lagi. Gitu. Jadi semuanya itu masih dalam area untuk meningkatkan pengasuhan. ya. Nah, pertanyaan Oke. tentang seorang ibu menjadi toksik dalam keluarga ini bisa jadi ibunya juga Mbak Tami, karena bisa jadi seorang ibu menyadari bahwa dirinya itu adalah seseorang yang tidak memperdayakan keluarganya atau memberdayakan keluarganya tapi dengan cara yang tidak tepat. Ya, saya dulu Mbak Tami ini cerita nih, setelah lewat gitu, anak-anak cerita ke saya, mereka memanggil saya dengan panggilan Mak Lampir. Waduh, serem banget. Kebayang ya, kebayang bagaimana toksiknya saya saat itu dalam keluarga gitu ya. Anak-anak melihat saya sebagai sesuatu yang mungkin memberdayakan, tapi buat mereka enggak banget gitu, karena dalam kondisi sebagai mak lampir gitu ya. Mak lampirnya nggak sadar ya. Itu dia gitu. Nah, jadi memang sekali lagi itu pun saya baru menyadari ketika saya di coaching Bu Mariani. Waktu itu ikuti NS ya. Di puncak kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu saya baru menyadari betapa saya menjadi mak lampir waktu itu. Nah, apakah orang tuanya sadar atau tidak dia menjadi toksik? Kedua-duanya perlu difasilitasi untuk melakukan peningkatan performa. Dan mereka yang biasanya belum menyadari bahwa dirinya menjadi toksik, itu memang kalau bahasa orang-orang biasanya uncatchable ya. Jadi memang bukan orang-orang yang punya potensi untuk bisa di coaching gitu. Tetapi kalau misalnya ibunya belum menyadari, maka orang-orang di sekelilingnya bisa di coaching juga. Agar mengimbangi si ibu yang menjadi toksik ini. Orang di sekelilingnya itu siapa, Bun? Bisa suaminya, bisa anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sudah dewasa ataupun anak-anaknya masih kecil ya, kita bisa melakukan pendekatan secara coaching untuk anak-anak juga gitu. Jadi prinsip bahwa kita tidak bisa merubah orang, tapi kita bisa melakukan perilaku-perilaku yang membuat orang itu akan tertarik untuk berubah. Oke. Gitu. Jadi toksik itu masalah karena itu kan racun ya. Gitu. Nah, untuk menyelesaikan racun tadi bisa kalau si ibu sudah sadar seperti yang saya lakukan dulu, mengikuti sesi coaching, atau kalau tidak orang-orang di sekelilingnya melakukan sesi coaching agar mengimbangi toksik itu menjadi netral. Oke. Jadi kalau kondisi ada ibu atau orang tua yang toksik itu bisa diimbangi kalau orang sekitarnya di coaching gitu ya. Iya. Oke. Sebenarnya itu challenging juga ya, Bun. Mesti meng-coaching banyak orang. Ini pas banget dengan kalimat dari Bu Desi nih, Mbak Tami. Bagaimana caranya beritahu yang efektif kepada suami saya yang mudah tersinggung ketika saya sebagai istri mengkoreksi tindakan parentingnya ke anak ABK, khususnya autis. Nah, ini skill coaching ya Mbak Tami ya. Skill coaching pertama untuk berkomunikasi adalah membuat bonding.
membuat ikatan agar orang yang kita ajak berbicara itu tidak merasa atau menerima masukan-masukan kita itu dengan nyaman. Nah, untuk bisa kita membuat bonding, pertama kita perlu listening. Kita perlu membaca apakah orang yang kita hadapi itu sudah siap atau belum untuk kita beri masukan. Kalau belum, kita siapkan dulu. Kita lakukan pendekatan yang membuat dia merasa nyaman, dan pada saat dia sudah nyaman, kita bisa bicara. Gitu. Nah, ini persis Mbak Desi, persis banget sama apa yang saya alami. Gitu. Waktu jadi mak lampir. Oke. Ya, Kalau misalnya orangnya nggak pernah siap, Bun, gimana, Bun? ya itu selalu ada. Orang-orang yang tidak merasa bahwa dirinya adalah toksik. Nah, sekali lagi, kita tidak bisa merubah orang lain. Yang kita bisa lakukan adalah merubah diri kita sendiri. Contoh, Mbak Tami, ini yang saya alami juga. Ketika saya mengalami kesulitan untuk berbicara dengan suami atau anak-anak saya yang lain, itu yang menyebabkan saya jadi mak lampir. Saking keselnya gitu kan, saya akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang persis kayak mak lampir gitu. Jadi makanya nama saya Pak Lampir gitu ya. Nah, ternyata itu tidak menjadikan solusi. Bahkan saya dapat label mak lampir itu tadi gitu kan. Tapi begitu saya melakukan perubahan terhadap diri saya belajar untuk melakukan komunikasi dengan baik, melakukan bonding dengan baik, melakukan listening dengan baik, maka akhirnya terjadi perubahan dari suami dan anak-anak saya. Yang tadinya saya beranggapan dalam pemikiran saya bahwa hanya saya yang care pada anak saya yang bungsu, hanya saya yang capek ngurusin dia, yang lainnya nggak punya perhatian dan lain sebagainya. Begitu itu sudah terbuka, ada komunikasi, ada kerjasama. Sekarang ini kalau saya boleh cerita Mbak Tami, kita sedang sama-sama support anak saya yang bungsu itu untuk mandiri finansial dengan membuatkan warung makan buat dia. Dan semuanya kerjasama. Mulai dari menantu, anak, bahkan cucu, itu juga terlibat gitu ya, dengan bagian porsinya masing-masing gitu. Nah jadi kita bisa menghindarkan, mengurangi atau sama sekali nggak ada toksik itu, kalau kita sudah melakukan pembenahan pada diri sendiri. Oke, jadi ketika kita menilai ada pihak lain yang toksik, atau kita sedang mencari celahnya nih, kapan orang ini siap? Jadi sebenarnya kita bisa melakukan perubahan atas diri kita dulu ya, Bunda. Kita bisa merubah diri kita dulu supaya pihak yang terkait ini juga bisa siap menerima kita, seperti itu ya kira-kira ya. Oke, baik. Kita masih lanjut lagi ini karena masih banyak yang tanya nih, Bun. Iya, ini pas banget saya baca dari Pak Wibi. Bagaimana peran pengetahuan ilmu coaching dalam parenting? Coaching memberdayakan coachee. Bagaimana apabila coachee masih belum tahu tujuan jelasnya, misal karena masih kecil, usia di bawah 12 tahun. Sebenarnya kalau pengalaman saya, coaching itu bisa berlaku untuk siapapun. Pertama, syaratnya adalah ada bonding, ada kemampuan untuk melakukan listening, dan melakukan komunikasi sesuai dengan kemampuan coachee-nya. Jadi kalau anak di bawah usia 12 tahun, maka teknik komunikasi yang kita lakukan adalah teknik komunikasi untuk anak di bawah 12 tahun. Gitu. Nah, kalau di sini kan ilmu coaching dalam parenting dalam hal ini berarti coaching yang dilakukan pada anak nih Mbak Tami. Ya. Ya, tadi ada 3 ya. Mau coaching orang tuanya, mau coaching anaknya, atau orang tua yang belajar coaching untuk bisa nge-coach anaknya atau anak orang lain. Gitu. Jadi ilmu coaching itu merupakan apa ya? Ujung tombak sebenarnya ya Mbak Temi ya. Kumpulan dari beberapa ilmu yang lain, ilmu komunikasi, ilmu listening, ilmu memilih kata-kata gitu ya.
kemudian ilmu untuk apa ya, mengarahkan, bukan mengarahkan ya, membuat situasi itu yang pada akhirnya membuat coaching itu menemukan solusinya kepikiran dengan hal yang mungkin selama ini belum ada. Nah, jadi itu merupakan satu kesatuan sebetulnya. Ini kalau di benchmark itu kan ada 5 ada 5 poin benchmark ya. Itu adalah keahlian yang perlu dikuasai untuk bisa melakukan ilmu coaching. Ya, jadi Pak Wibi bisa aja itu, selama memang disesuaikan dengan kondisi coaching-nya. Iya. Jadi kita yang perlu menyesuaikan ya. Jadi nggak pakai bahasanya kita ya, Bun. Ya, karena kita Kalau fasilitator ya. ya, oke. Kita lanjut lagi ya, karena masih ada juga yang bertanya ini. Oh, ini untuk link siaran ulang. Nanti mungkin bisa di grup Oh ya. ya, itu sudah ya. Nanti di grup nanti kita akan ini kan. Pak Arif lagi, anakku urusan guru kalau di sekolah menggoda banget ya. Kenyataannya memang anak-anak itu lebih lama di sekolah ya, Bun, daripada sama orang tuanya. Gimana tuh, Bun? Sekarang memang Iya. begitu. Kalau dari ilmu parenting sebetulnya itu kurang tepat, Mbak Tami. Saya mesti ngomong apa adanya nih ya, gitu. Apa namanya, bahwa dalam tumbuh kembang anak itu ada kondisi-kondisi yang tidak bisa difasilitasi secara utuh di sekolah. Kebayang nih, kita di rumah aja, contoh kemarin pada waktu pandemi ya, orang tuanya sambil kerja di rumah sambil ngajarin anak, itu aja banyak yang kesulitan gitu. Orang tua yang sama yang sudah kenal anak, yang melahirkan anak gitu kan, ngajarin anak challenging. Kebayang di sekolah, di kelas dengan beberapa anak yang banyak gitu ya. Guru membagi perhatian pada sekian banyak anak, gimana bisa lebih efektif dibandingkan di rumah. Iya. Sebenarnya tetap ya porsi. Berarti tanggung jawabnya tetap di orang tua ya, Bun? Nah, anaknya siapa, Bu? Anaknya guru. Tetap ya, walaupun mungkin waktu yang tersedia untuk bertemu dengan anak lebih sedikit ya dibanding dengan di sekolah gitu ya, Bun. Oke. Jadi tetap pokoknya kalau anak ya anaknya siapa gitulah, itu yang tanggung jawab. Ya, kita kembali baca lagi ya, ini ada komentarnya. Oke, tadi Bu Desi dianggap toksik oleh 2 anak cewek. Tadi kita udah bahas ya. Jadi kalau kondisi toksik, yang kita bisa lakukan adalah kita merubah diri kita dulu sendiri supaya kita bisa masuk ya tadi ke lingkungan yang Tapi Mbak Tami, kayaknya kita juga perlu sebelum meyakini bahwa diri kita toksik gitu ya, kita juga perlu klarifikasi dulu. Jangan-jangan toksik itu adalah imajinasi kita. Oke, maksudnya gimana tuh, Bun? Ya, kita mengira bahwa kita ini adalah sumber masalah gitu ya. Tapi sebetulnya mungkin kita yang benar, tapi kita berada di lingkungan yang lebih lebih berantakan mungkin ya, gitu. Oh iya. Sehingga ketika kita berusaha untuk mengarahkan, seolah-olah kita ini adalah troublemaker gitu di situ. Oh iya, itu kayaknya tadi saya sekilas baca deh, ada yang mention di bawah setelah ini, Bun. Oke. Iya. Ini komentarnya Pak Witoyo, berbahagialah menjadi orang tua yang dirindukan anak-anaknya. Oh iya pasti. Nah, kepengen kan Pak? Ayo kita temukan. Oke. Nah ini tadi si Mbak Nita ini ya, coaching buat hadapi ibu yang seperti sudah mendarah daging keegoisannya. Ibunya yang toksik ya. Oke, Bu Desi sudah 22 tahun, itu tadi yang suaminya. Nah, ini yang tadi nih, dari Bu Nabila. Bagaimana menghadapi lingkungan yang toksik untuk special needs. Jadi ini lingkungan yang toksik nih, Bun. Jadi sudah dianalisa ternyata bukan kita yang toksik, tapi lingkungan yang toksik. Nah, itu kiatnya seperti apa?
Nah, yang menarik dari coaching itu, Bu Tami, adalah si coaching itu diajak untuk menganalisa situasi. Jadi kalau Bu Nabila mengatakan lingkungan yang toksik, ini dengan sesi coaching, Bu Nabila akan diajak untuk menemukan toksiknya itu apa. Kemudian kalau kita udah tahu jenis toksiknya, seberapa besar potensi meracuni, ya. Dan kemudian tujuan dari Bu Nabila terhadap lingkungan yang toksik itu apa? Gitu. Yang nomor satu paling penting adalah apa yang mau dicapai ketika mengetahui bahwa lingkungan di sekeliling Ibu Nabila itu adalah lingkungan yang toksik. Kalau misalnya Bu Nabila sudah bisa menentukan saya mau ini, gitu. Misalnya saya mau menghindari lingkungan toksik. Maka dengan adanya sesi coaching itu, Bu Nabila diajak untuk menemukan pemikiran-pemikiran gimana caranya untuk menghindari lingkungan toksik itu. Atau misalnya saya ingin menghilangkan toksik di lingkungan. Nah, ini kan sudah dua hal yang berbeda ya, Mbak Tami ya. Menghindari dan Iya, menghilangkan toksik. Nah, itu akan ada penemuan yang beda lagi gitu. iya. Ya. Jadi semua itu tergantung dari sebenarnya goalnya kita apa ya. Ya, Hmm. seperti kalau kita terapkan sesi coaching ya untuk dimanapun kondisi apapun, pasti yang perlu kita sepakati di awal adalah goalnya, tujuannya dulu ya. Karena tujuan berbeda, jalannya berbeda juga. Iya. Jangan sampai udah capek jalan gitu kan ternyata lo bukan ini gitu. Capek deh. Ternyata saya senang tinggal di lingkungan toksik gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita perlu cari tujuannya dulu ya. Dan yang tahu itu diri sendiri karena kan coachingnya yang tinggal di situ kan. Kita mungkin juga nggak bisa bayangin misalnya toksiknya apa Bu gitu. Misalnya bilang airnya hitam, kita kebayang air hitam apa gitu. Mungkin yang kita bayangin kayak air cumi-cumi gitu ya, hitam gitu ya. Ternyata yang dimaksud hitam itu misalnya adalah air itu kejatuhan abu. Jadi bukan hitam seperti itu tapi abu-abu kan beda gitu ya. Saya bayanginnya kopi hitam. Nah, kan beda-beda Beda gitu ya. kan. Ya. Iya. Nah, dengan sesi coaching itu jadi persepsi kita yang berbeda ya. Apa sih bagaimana kita mengartikan suatu kondisi itu juga berbeda ya pandangannya dari tiap orang. Itu yang perlu diklarifikasi lebih dulu ya, Bun. Nah ini yang menyebabkan saya jatuh cinta sama coaching, Mbak Tami. Oh ya, oke. Ya, jadi nggak jatuh cinta sama bapaknya anak-anak lagi. Oh, itu lagi dan lagi itu. Oh. Oke. Jadi gimana, Bu? Nah, jadi ketika saya mempelajari ilmu-ilmu yang lain gitu, ada training, ada consulting, ada ya mentoring dan lain sebagainya, saya melihat bahwa powernya itu tidak sekuat ketika coaching, gitu. Karena contoh misalnya ada orang datang ke saya konsul ya, gitu ya, menanyakan kondisinya anak seperti ini, maka akan saya jawab dari keilmuan saya, dari pengetahuan saya, gitu. Dari dasar ilmu yang saya ketahui, anak ibu harusnya digini-gini-gini-ginikan, gitu, seperti itu. Nah, begitu dibawa pulang nih anak, gitu kan, sama ibunya, gini-gini-gini-gini itu nggak jalan. Iya. Nah, beda kalau ini dengan sisi coaching itu, ketika saya tanya ibunya akan mikir, oh iya Bu, dia biasanya di rumah kayak gini. Oh iya Bu, kayak gini. Oh iya, jadi saya mesti gini ya Bu, gitu. Ya kalau menurut ibu itu baik, coba aja gitu. Nah, akhirnya kan semuanya akan kembali kepada si ibu menemukan eksplorasi, kemudian juga melakukan dan kemudian mengambil kesimpulan. Dan kalau toh misalnya itu nggak cocok, karena dalam perjalanan itu ibu menemukan banyak hal yang merupakan kekuatan dan kelemahan, dengan mudah dia akan beradaptasi untuk menemukan hal-hal baru yang lebih powerful. Ya. Oke. Powerful karena asalnya berasal dari dalam diri sendiri. Ya. Oke, Bun. Nah, ini kita waktunya berjalan terus, Bun, dan masih ada ini 17 pesan.
Udah sih, ini makanya nih komen-komen ini ya. Jadi tadi Pak Ari Pramono bilang setuju ya, apapun somehow tetap anak tanggung jawab ortu. Iya Pak Ari setuju. Bukan tanggung jawab guru atau tanggung jawab tetangga ya. Tetap tanggung jawab orang tuanya. Ini tadi masih tanya lagi apa artinya ibu toksik. Kemudian ini yang pertanyaan terakhir ini yang kita bahas nanti. Bagaimana buat keluarga muda yang masih berkumpul dengan orang tua, ya bisa orang tua sendiri atau mertua, yang seringkali berseberangan pemikiran. Kita sedang mencoba melakukan hal-hal baik seperti yang kita pelajari, tapi orang tua kita seringkali memberikan perlakuan yang berbeda dengan kita. Sehingga coaching yang kita lakukan ke anak tidak maksimal. Nah, gimana Bun? Bisa tolong dibantu? Nah, memang kembali lagi parenting itu tahapan yang terakhir itu ya. Ketika anak sudah lepas landas, gitu kan, sudah keluar dari rumah, itu merupakan akhir yang penting juga, gitu. Bagaimana orang tua menempatkan dirinya untuk melepaskan anak. Nah, kalau yang terjadi demikian, ini artinya di tahapan terakhir si ibu ataupun si mertua itu belum sukses. Karena dia belum bisa melepaskan anaknya untuk lepas, gitu. Nah, kembali lagi, bahwa kita tidak bisa memaksakan orang tua atau mertua untuk mengikuti apa maunya kita, gitu. Karena itu sudah di luar kekuasaan kita. Yang kita bisa lakukan adalah mengoptimalkan kemampuan diri sendiri agar orang tua bisa memahami. Nah, berjalan dengan memberikan pemahaman kepada orang tua, nanti dulu, pemahaman ke orang tua itu bisa terjadi kalau dia terjadi perubahan pemikiran sendiri ya. Nah, dalam hal ini pasti orang tua akan melihat hal-hal yang positif yang menjadikan beliau mau untuk merubah pemikirannya. Nah, ini yang perlu dicari. Nah, sepanjang perjalanan sambil menunggu orang tua untuk merubah pemikirannya, maka yang terbaik adalah parenting itu tetap perlu dilakukan dalam ruang lingkup yang bisa dilakukan. Misalnya gini, paling baik sih sebetulnya kalau sudah menikah itu keluar dari rumah, karena akan jelas siapa yang menjadi kepala rumah tangga dibandingkan suami istri itu masih ada di dalam lingkungan orang tuanya, apakah itu orang tua kandung atau mertua. Tapi jika hal itu tidak mungkin terjadi, misalnya karena orang tuanya sudah sepuh ya, sudah tua, tidak bisa ditinggal sendiri dan lain sebagainya. Nenek oksigen. Ya, maka yang bisa dilakukan adalah membuat ruangan di mana parenting itu bisa dilakukan. Misalnya kamar. Gitu. Kamar ini merupakan area di mana keluarga itu utuh. Begitu keluar kamar, ini sudah area bersama-sama dengan orang tua. Tapi begitu dalam kamar, maka parenting ayah dan ibu bisa ditegakkan di situ. Dan anak juga perlu tahu begitu dia masuk di dalam kamar, aturan yang dipakai adalah aturan orang tua. Itu. Nah, itu salah satu strategi yang bisa dipakai untuk mempertahankan keluarga. Nah, kurang lebih sih gitu sih, Bu Tami. Oke, Bun. Baik, berarti tetap ada suatu rules yang perlu disepakati ya. Ada space-nya, berarti apakah di kamar seperti itu tadi. Jadi tetap harus ada private ya, ada private lokasi yang private di mana orang tua bisa mengatur anaknya seperti itu ya. Oke. Ini sebenarnya ya gimana, Bu? Saya ingat sama Pak Sam. Pak Sam ada di sini nggak ya? Yang bilang ke saya bahwa kalau anak sudah menikah itu jadi tetangga. Jadi tetangga walaupun tinggal satu rumah ya. Iya, gitu. Jangan sampai kita masuk ke rumah tetangga selonongan aja gitu kan, terus nyuruh-nyuruh tetangga gitu kan. Terus segala macam sama tetangga kan nggak boleh gitu. Jadi tetangga itu anak kalau sudah menikah itu adalah tetangga. Oke. Tadi kan sebenarnya kita udah mau beresin pertanyaannya udah habis. Ini ada satu lagi nih Bun, gimana dari Bu Wuri.
Bunda, apakah ada kemungkinan kolaborasi dengan pemilik daycare? Banyak ortu yang perlu coaching untuk sinergi dalam pendampingan tumbuh kembang anak. Ini maksudnya gimana nih? Boleh banget ngajak kerja sama Mbak Tami. Oh, ngajak kerja sama. Boleh banget. Boleh, nanti kalau butuh bantuan mungkin dari Mbak Tami, dari Bu Ratna, Metacoach. dari Metacoach, Star is on, banyak kok yang bisa sama-sama bergabung. Karena kita semua sudah menyadari bahwa parenting itu penting, gitu. Bahwa parenting itu merupakan hal yang lebih utama dan prioritas ya. Bukannya profesi lain tidak perlu di coaching, tapi ini prioritas gitu. Karena bagaimanapun juga masa depan bangsa itu tergantung bagaimana generasi itu kita didik. Iya. Ya Ibu, nomor teleponnya nanti bisa ada di-share di sini grup kali ya. Oh, ada di grup kan ya. Jadi di grup itu kan ada membernya, itu tinggal dicari aja. Bunda Nevi. Ada namanya, ada nomor teleponnya. Oke. Ya, jadi kita sudah tidak terasa ya Bunda Nevi, kita sudah berbincang panjang lebar dari jam 7:30, tadi jam 8 kurang ya, sekarang sudah mau jam 9. Terima kasih banyak Bunda Nevi atas sharingnya, karena ini waktu juga yang terbatas ya, tapi saya akan summary-kan dulu pembicaraan kita hari ini sebelumnya ya. Jadi sebenarnya memang coaching ini sangat penting ya, dibutuhkan. Bisa baik itu untuk para orang tua ya, baik itu untuk si anaknya ataupun buat orang tua yang ingin mengcoach anaknya atau anak orang lain gitu dalam society seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah mendengar juga pengalaman dari Bunda Nevi, ternyata kalau berbicara itu kita belajar public speaking kurang ya, kurang bisa, kita tidak bisa memberikan ada perubahan yang dinamis ya, tidak bisa menggali lebih dalam ke orangnya karena merasa ada pertentangan seperti itu. Jadi dengan teknik coaching ini bisa mengarahkan supaya bagaimana jawaban yang dicari oleh coachee ya itu ditemukan dari dalam diri masing-masing si coachee-nya, sehingga impact-nya akan jauh lebih baik ya, lebih powerful, dan itu pun tidak ada pakemnya ya Bunda ya. Pasti setiap orang, setiap coachee punya solusi, punya insight sendiri-sendiri yang mereka ketemukan di dalam dirinya. Ketika mereka yakini bahwa itu adalah yang baik buat dirinya, maka pasti akan dilakukan dan hasilnya akan baik, sehingga bisa terjadi perubahan dan bisa terjadi ada sesuatu yang terlihat ya, perubahan yang nyata dalam kehidupannya. Tapi kunci utamanya itu tadi adalah apa? Pertama, ada goalnya dulu ya Bun. Kalau nggak, iya, kalau udah setengah jalan, oh ternyata saya mak lampirnya gitu. Jadi pertama, sebelum melakukan coaching, sebelum mencari ke dalam, kita udah tahu dulu sebenarnya tujuan kita itu untuk apa, seperti itu ya. Dan kita juga perlu ditambahkan tadi yang Bunda sharingkan juga, bagaimana merubah pandangan terhadap si anak ini, dan peran saya sebagai orang tua ini bagaimana ya, ada value dan ada belief system yang dirubah ya Bun dari situ, sehingga bisa menjadi orang tua yang lebih bahagia. Dan semua tanggung jawab anak, asah, asih, asuh itu semuanya ada di tangan orang tua. Bukan di guru sekolah, bukan di tetangga. Dan bukan juga di nenek. Bukan di nenek, oh iya. Nenek jadi tetangga ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin summary yang saya bisa sampaikan di sini. Selanjutnya saya terima kasih Bunda Nevi, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya tadi, atas pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host kita, Ibu Ratna Rasmi. Silahkan. Terima kasih Mbak Tami. Ya, terima kasih Bunda Nevi dan Coach Tami untuk sharingnya. Dan banyak banget tadi ya saya lihat pertanyaannya maupun komentar-komentarnya. Jadi dari Bapak dan Ibu ini
Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bunda Nefri memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semua ya di malam hari ini. Dan silakan Bapak dan Ibu untuk join WA group kami NSNLP untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai neurosemantik maupun mengenai NLP ya, Neuro Linguistic Program, ataupun tentang meta coaching. Linknya sudah saya share di WA group kita. Silakan join dulu Pak sebelum leave grupnya gitu ya, supaya nanti juga mendapatkan informasi mengenai program-program dari kami. Nah, selain itu Bapak dan Ibu kembali saya informasikan bahwa untuk melihat kembali, menonton kembali sesi malam ini, silakan nanti dilihat di Neurosemantik Street Indonesia di websitenya kita ya. Oke, Bapak dan Ibu sebelum bubar kita foto dulu ya. Silakan tampilkan wajah Bapak dan Ibu semua. Wajah terbaiknya. Oke. Mari pasang senyumnya. Yes, ada 20 layar. Jadi tahan senyumnya sebentar. 1, 2, 3. Ya. Saya pindah layar. Silakan Bapak dan Ibu buka kamera. Yes. 1, 2, 3. Baik. Ternyata nggak nyampe 20 layar Bapak dan Ibu. Nah, terima kasih untuk kehadirannya di malam hari ini. Dan jangan lupa kita juga akan ada sesi selanjutnya ya. Di akhir bulan Juli ini, tanggal 31 Juli, akan ada sesi Insi Talk namanya. Ini adalah untuk sharing juga mengenai dari sisi neurosemantiknya gitu ya. Dari 2 orang trainer kita. Jadi luar biasa nih, nggak cuma 1 tapi 2 orang gitu ya. Dan nanti kita akan informasikan mengenai jadwalnya di dalam WA group yang NSNLP. Jadi silakan join di situ Bapak dan Ibu ya. Jadi banyak informasi yang sekiranya berguna dan juga mengenai jadwal-jadwal training maupun informasi-informasi lain yang artikel-artikel yang pernah kita buat dan juga sesi-sesi kita yang sebelumnya McCafe maupun Insi Talk bisa juga ditonton ya di website neurosemantikindonesia.com. Baik, terima kasih. Cukup sekian rasanya, kita udah lewat 2 menit dari jam 9. Sampai ketemu lagi di akhir bulan dan juga di bulan depan di McCafe selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Salam sehat. Selamat malam. Terima kasih. Thank you.